Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Hadi Kurniawan, S.Pharm, MSc APT, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Biokimia Farmasi, Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas A1 Farmasi, reguler A, akan mempresentasikan praktikum tentang pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim. Berikut penjelasannya. Tahukah kamu, ngunyah nasi dalam waktu yang cukup lama, pasti lama-kelamaan nasi yang kamu kunyah tersebut terasa manis kan? Kamu tahu nggak nih, alasan kenapa nasi tersebut bisa terasa manis? Hal ini terjadi karena nasi merupakan amilum, alias karbohidrat kompleks yang menjadi produk fotosintesis tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa. Nah, saat nasi mulai kita kunyah di dalam mulut, ada fungsi enzim amilase dari liur kita yang memecah amilum dalam nasi menjadi maltosa, yaitu golongan karbohidrat yang lebih sederhana. Jadi, apa itu enzim? Lalu apa peran enzim dalam dunia biomedis khususnya bagi seorang farmasis? Dalam kepentingan biomedis, enzim inilah yang mengatalis reaksi kimia yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan di bumi. Karena enzim berpartisipasi dalam menguraikan nutrien menjadi energi dan bahan dasar kimiawi atau chemical building block, yaitu menyusun bahan-bahan dasar tersebut menjadi protein, DNA, membran sel, dan jaringan serta memanfaatkan energi untuk melakukan motilitas sel. Pada aplikasi dunia medis, analisis enzim tertentu dalam plasma darah dapat diagnosis suatu proses penyakit. Apa sih peran enzim dalam bidang farmasi? Ternyata dalam penemuan obat baru memerlukan pemeriksaan enzim yang sesuai untuk penapisan high throughput screening atau HTS. Nah, penemuan obat baru ini sangat dipermudah jika kita dapat memeriksa secara cepat dan otomatis sejumlah besar farmakopotensial suatu proses, yaitu HTS. Nah, yang memanfaatkan perkembangan terbaru dalam bidang robotik, optik, pemrosesan data, dan mikrofluida untuk melakukan dan menganalisis beribu-ribu pengukuran aktivitas enzim tertentu secara simultan. Nah, jadi itulah peranan enzim dalam bidang farmasi. Enzim adalah biokatalisator yang berfungsi sebagai katalis dalam proses biologis. Enzim dapat mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup dengan cara menurunkan energi aktivitas. Energi dapat mempercepat reaksi 10⁸ sampai 10⁻11 kali lebih cepat dibandingkan ketika reaksi tersebut tidak menggunakan katalis. Enzim memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi energi aktivitas. Dan yang kedua, berperan penting dalam proses pencernaan dan proses metabolisme tubuh. Enzim juga memiliki sifat, yaitu yang pertama, bisa terdenaturasikan oleh panas. Yang kedua, terpresipitasikan atau terendap oleh senyawa organik. Dan yang ketiga, memiliki bobot molekul yang relatif besar. Enzim dapat dikenali dengan beberapa ciri yang dimilikinya. Ciri-ciri enzim yang pertama, enzim dapat menggumpal pada suhu tinggi dan mudah terpengaruh oleh temperatur. Yang kedua, enzim bekerja secara khusus dan juga spesifik. Yang ketiga, enzim dapat digunakan berulang kali. Yang keempat, enzim dapat rusak karena panas. Yang kelima, enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Kualifikasi reaksi enzim. Berdasarkan IUB atau International Union Biochemists menciptakan suatu sistem terpadu yaitu tata nama enzim. Yang pertama ada oksidoredukase atau enzim yang mengkatalisis oksidasi dan reduksi.
Yang kedua ada transferase, yaitu enzim yang mengkatalisis pemindahan gugus seperti gugus glikolisil metil atau kelompok fosforisil. Yang ketiga ada hidrolase, yaitu enzim yang mengkatalisis pemutusan hidrofilik dari CCCO, CN, dan ikatan kovalent lainnya. Yang keempat ada liase, yaitu enzim yang mengkatalisis pemutusan CCCO, CN, dan ikatan kovalen lain dengan eliminasi atom yang menghasilkan ikatan rangkap 2. Kemudian ada isomerase, yaitu enzim yang mengkatalisis perubahan geometrik atau struktural di. Kemudian ada ligase, yaitu enzim yang mengkatalisis penyatuan atau ligasi dua molekul yang dikaitkan dengan hidrolisis ATP. Berikut ini adalah susunan enzim. Utama enzim yaitu protein. Protein yang bersifat fungsional tidak termasuk protein struktural, dan tidak semua protein itu bertindak sebagai enzim. Ini adalah bagian dari enzim, yaitu terdiri dari protein atau apoenzim dan kofator. Ternyata kofator itu terbagi menjadi dua, yaitu ada molekul organik dan molekul anorganik. Contoh molekul organik yaitu vitamin, dan molekul anorganik yaitu ion logam, contohnya besi dan mangan. Berikut ini adalah gambar dari bagian dari komponen-komponen enzim. Kofator adalah komponen enzim berupa molekul non-protein. Enzim yang mengandung kofator yaitu karbonat anhidrase. Berikut adalah struktur molekulnya. Koenzim adalah kofator yang berupa molekul organik kecil yang mentransport gugus kimia. Vitamin sebagai koenzim yaitu asam askorbat dan vitamin K. Substrat menginduksi perubahan konformasi pada enzim. Bagaimanakah mekanisme kerja pada enzim? Untuk mengetahui cara kerja enzim, tentu sesuai dengan dua teori, yaitu teori gembok atau lock and key teori dan teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit. Prinsip mekanisme kerja dari enzim sendiri yaitu suatu substrat akan masuk ke dalam sisi aktif dari suatu enzim, di mana sisi aktif sendiri diartikan sebagai bagian yang berfungsi sebagai katalis. Enzim akan mengkatalisis reaksi dengan cara meningkatkan kecepatan reaksinya. Peningkatan kecepatan reaksi ini dilakukan dengan menurunkan energi aktivasi. Pada teori gembok atau lock and key teori, dijelaskan bahwa dalam sebuah enzim terdapat sisi aktif yang terdiri dari sejumlah kecil asam amino. Bentuk dari sisi aktif sendiri sangat spesifik dan juga kaku, sehingga hanya molekul yang memiliki bentuk tertentu yang bisa menjadi substrat bagi enzim. Di dalam kompleksnya, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi dengan kompleks, substrat akan lepas dan juga melepaskan suatu produk serta membebaskan enzim yang telah bekerja. Sementara itu, pada teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit teori, dijelaskan bahwa sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel
sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi membentuk suatu kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, maka enzim akan kembali menjadi tidak aktif, dan substrat akan bereaksi dengan enzim lainnya. Kesimpulannya, meskipun teori gembok atau teori lock and key dari Fischer dapat menjelaskan spesifitas yang sangat tinggi pada interaksi dengan substrat, namun teori ini memiliki kekurangan, di mana bagian aktif enzim bersifat sangat kaku, sehingga akan tidak sesuai dengan perubahan-perubahan dinamik yang disertai pada suatu katalisis. Maka dari itu, kekurangan tersebut diatasi oleh Daniel Koslan yang memaparkan teori induced fit, di mana teori ini menyatakan bahwa ketika mendekati dan berikatan dengan enzim, substrat menginduksi perubahan konformasi pada enzim yang bersifat fleksibel. Teori induced fit ini telah banyak dibuktikan oleh studi-studi biofisik pada pergerakan enzim sewaktu mengikat substrat. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yang pertama, suhu. Enzim bekerja pada suhu optimum, yaitu 35-40 derajat. Apabila enzim berada di atas suhu optimum, maka enzim akan mengalami denaturasi, sedangkan jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka akan mengakibatkan enzim menjadi inaktif. Yang kedua, pH. Enzim bekerja pada pH optimum, yaitu 6-8. Jika enzim berada pH yang ekstrim, maka akan mengalami denaturasi. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Semakin besarnya konsentrasi enzim, maka semakin cepat terjadinya reaksi. Yang keempat, aktivator dan inhibitor. Aktivator untuk mempermudah ikatan enzim dan substrat, sedangkan inhibitor untuk menghambat ikatan enzim dan substrat. Pada kinetika kimia menyatakan bahwa agar dua molekul bereaksi, keduanya harus saling berdekatan dalam jarak yang memungkinkan dalam pembentukan ikatan satu sama lainnya atau bertumpukan, dan juga memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi hambatan energi dalam mencapai keadaan terisi. Oleh karena itu, harus meningkatkan potensi atau energi tumbukan diantaranya dengan substrat yang akan meningkatkan laju reaksi. Lalu, bagaimana pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim tersebut? Peningkatan suhu akan meningkatkan energi kinetik molekul. Adapun, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Pada jumlah total, molekul energi kinetiknya melebihi hambatan energi. Pada batang vertikal akan membentuk suatu produk. Meningkatnya dari suhu rendah, yaitu pada A, melalui pertengahan pada B, menuju ke suhu tinggi pada C. Peningkatan energi kinetik molekul juga meningkatkan kecepatan gerakan molekul, sehingga frekuensi tumbukan juga meningkat. Peningkatan suhu akan meningkatkan laju reaksi, baik itu reaksi dikataliskan oleh enzim maupun yang tidak dikataliskan. Hal ini meningkatkan energi kinetik dan frekuensi tumbukan pada molekul. Lalu, mengapa itu terjadi? Dan apakah energi panas juga dapat meningkatkan energi kinetik enzim? Hal ini dikarenakan saat energi panas meningkat, energi kinetik enzim sampai titik melebihi hambatan energi. Maka hal tersebut dapat merusak interaksi non-kovalen yang mempertahankan struktur 3 dimensi enzim. Lalu, pada rantai polipeptida enzim,
mulai terurai atau mengalami denaturasi, dan disertai dengan hilangnya kemampuan katalitik enzim. Adapun, rentang suhu suatu enzim akan mempertahankan konformasi yang stabil dan katalis berkompeten biasanya melebihi suhu normal dari tempat enzim tersebut itu berada. Enzim pada manusia umumnya memperlihatkan stabil pada suhu hingga 45 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Berbeda dengan enzim pada mikroorganisme yang termofilik yang memiliki habitat berada di mata air panas vulkanik atau di celah hidrotermal di bawah laut. Bisa saja stabilitas suhu mencapai 100 derajat Celcius. Perubahan laju reaksi yang dikatalis oleh enzim yang menyertai peningkatan atau penurunan suhu tubuh merupakan suatu hal yang penting dalam kelangsungan hidup makhluk berdarah dingin seperti kadal atau ikan, yang suhu tubuhnya ditentukan oleh lingkungan eksternalnya. Namun, pada manusia, perubahan laju reaksi dan peningkatan atau penurunan suhu tubuh memiliki makna fisiologis. Contohnya, demam atau hipotermia. Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Enzim bekerja pada kisaran pH tertentu. Jika dilakukan pengukuran aktivitas enzim pada beberapa macam pH yang berlainan, sebagian besar enzim di dalam tubuh akan menunjukkan aktivitas maksimum antara pH 5 sampai 9. Kecepatan reaksi enzimatik mencapai puncaknya pada pH optimum. Dari bentuk kurva pada gambar, tampak bahwa ada suatu pH tertentu atau daerah pH yang dapat menyebabkan kecepatan reaksi paling tinggi. pH tersebut dinamakan pH optimum. Aktivitas maksimum dicapai pada suatu pH tertentu dan penyimpangan-penyimpangan dari pH tersebut menyebabkan berkurangnya aktivitas enzim. Laju hampir semua reaksi yang dikatalis oleh enzim memperlihatkan ketergantungan signifikan pada konsentrasi ion hidrogen. Sebagian besar enzim intrasel memperlihatkan aktivitas optimal pada nilai pH antara 5 dan 9. Hubungan aktivitas dengan konsentrasi ion hidrogen dapat dilihat pada gambar berikut ini. Mencerminkan keseimbangan antara denaturasi enzim pada pH tinggi atau rendah dan efek pada keadaan bermuatan dari enzim, substrat, atau keduanya. Bagi enzim yang mekanismenya melibatkan katalisis asam basa, residu yang terlibat harus berada dalam keadaan terprotonasi yang tepat agar reaksi dapat berlangsung. Kali ini kita akan melakukan percobaan praktikum mengenai mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim. Adapun tujuan dari percobaan praktikum ini adalah yang pertama, mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase pada air liur dan aktivitas enzim katalase pada hati. Dan yang kedua, mengidentifikasi aktivitas hidrolisis pati matang dan pati mentah oleh amilase air liur. Berikut alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan praktikum kali ini. Alat yang kita gunakan yaitu ada alat pemanas, baskom, bunsen, beker, gelas ukur, termometer, korek api, lidi, mortar, stemper, rak tabung reaksi, sendok, dan juga tabung reaksi. Untuk bahannya sendiri ada HCl 0,4%, H2SO4 0,4%, H2O2, hati ayam, air panas, aquades,
es batu, dan juga enzim amilase. Percobaan yang pertama yaitu mengenai pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Yuk teman-teman, disimak langkah kerja berikut ini. Yang pertama, siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Setelah itu, setiap tabung diisi dengan 2 ml larutan amilum 2% atau larutan kanji 1% dan dikocok dengan baik. Kemudian, masing-masing tabung ditambahkan lagi dengan 1 ml air liur dan 1 ml aquades. Campuran dikocok dengan baik. Lalu, untuk tabung pertama, diletakkan pada gelas kimia yang berisi es. Untuk tabung kedua, disimpan pada suhu kamar. Kemudian, pada tabung ketiga, dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu 37 hingga 40 derajat Celcius. Tabung yang keempat dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu 75 hingga 80 derajat Celcius. Serta tabung kelima dimasukkan ke dalam penangas air yang mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Biarkan masing-masing tabung pada tempatnya dengan kondisi masing-masing selama 15 menit. Selanjutnya, dilakukan uji dengan reaksi iodium dan reaksi Benedict. Pada uji iodium, dilakukan dengan cara 1-3 tetes sampel dari masing-masing tabung dimasukkan ke dalam papan uji atau plat tetes dan ditambahkan 1-2 tetes larutan ion encer. Amati dan catat warna spesifik yang terbentuk. Kemudian, pada uji Benedict dilakukan dengan cara diambil sebanyak 5 tetes larutan sampel uji dari masing-masing tabung dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu, ditambahkan 15 tetes reaksi Benedict, didihkan di atas api kecil selama 2 menit atau masukkan ke dalam penangas air mendidih selama 5 menit. Setelah itu, larutan dibiarkan sampai menjadi dingin perlahan-lahan. Perhatikan, amati, dan catat perubahan warna yang terjadi atau endapan yang terbentuk. Nah, di sini ada percobaan kedua, yaitu pengaruh pH pada aktivitas enzim amilase air liur. Langkah-langkah pertama yang harus dilakukan yaitu sediakan 4 tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian masing-masing tabung diisi dengan tabung pertama sebanyak 2 ml HCl 0,4%, lalu tabung kedua diisi sebanyak 2 ml asam asetat 0,4%. Kemudian tabung ketiga diisi sebanyak 2 ml aquades dan tabung keempat diisi sebanyak 2 ml Na2CO3 0,1%. Kemudian cek pH masing-masing tabung. Nah, perlu diketahui masing-masing nilai pH dari setiap tabung itu berbeda, yaitu sekitar 1, 5, 7, dan 9. Kemudian masing-masing tabung ditambahkan dengan 2 ml larutan kanji 1% atau larutan amilum 2% dan 2 ml air liur. Kemudian campuran dikocok dengan baik sampai homogen dan diletakkan pada penangas air dengan suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Lalu isi tabung diuji dengan reaksi iod dan Benedict. Kemudian amati kembali dan catat hasilnya. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menghidrolisis fatty matang oleh enzim amilase air liur.
Nah, langkah yang pertama yakni adalah buat larutan pati 1% dengan cara mencampurkan 0,05 gram pati matang dengan 5 ml Aquades. Kemudian masukkan sebanyak 10 tetes air liur ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml larutan pati matang. Nah, setelah itu kita kocok dan kondisikan pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, sebanyak 1 tetes isi tabung dipindahkan ke papan uji pel tetes dan diteteskan dengan reaksi iod setiap selang waktu 1 menit. Nah, kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi pada setiap menitnya, dicatat dari warna biru ke coklat-coklatan sampai tidak memperlihatkan perubahan warna lagi. Nah, kemudian saat reaksi iod tidak lagi positif disebut titik akromatik. Nah, pengujian ini terhadap reaksi iod dihentikan ketika sudah tercapai titik akromatik. Kemudian sisa larutan diuji dengan reaksi Benedict. Selanjutnya, kita lanjut ke percobaan keempat. Percobaan keempat ini kita akan melakukan hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur. Dengan cara kerjanya yaitu, pertama, buatlah larutan pati 1% dengan cara mencampurkan 0,05 gram pati mentah dengan 5 ml Aquades. Yang kedua, kemudian tambahkan sebanyak 10 tetes air liur ke dalam larutan pati tersebut dan kondisikan pada suhu 37 derajat Celcius. Dan yang ketiga, sebanyak 1 tetes isi tabung dipindahkan ke papan uji plat tetes dan teteskan dengan reaksi iod setiap selang waktu 1 menit. Selanjutnya, perubahan warna yang terjadi pada setiap menitnya dicatat dari warna biru ke coklat-coklatan sampai tidak memperlihatkan perubahan warna lagi. Kemudian, saat reaksi iod tidak lagi positif disebut titik akromatik. Pengujian terhadap reaksi iod dihentikan ketika sudah tercapai titik akromatik. Lalu, sisa larutan diuji dengan reaksi Benedict. Dan yang terakhir, hasil percobaan hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur dibandingkan dengan hasil percobaan hidrolisis pati matang oleh amilase air liur. Selanjutnya, pada percobaan kelima, kita akan melihat pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati dengan cara kerja yaitu, yang pertama, ambillah hati ayam secukupnya, lalu gunakan mortar untuk membuat hati ayam menjadi lebih halus dan didapatlah ekstrak hati ayam. Masukkan ekstrak hati ayam tadi ke dalam tabung reaksi A, B, C, D, dan E masing-masing setinggi 1 cm tabung reaksi. Masukkan air panas ke dalam gelas kimia, lalu letakkan tabung reaksi A ke dalam gelas kimia yang berisi air panas. Selanjutnya, masukkan es batu ke dalam gelas kimia yang lain, lalu letakkan tabung reaksi B ke dalam gelas kimia yang berisi es batu. Kemudian, teteskanlah 20 tetes H2SO4 dengan menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi C. Teteskanlah 20 tetes NaOH ke dalam tabung reaksi D dan juga teteskanlah 20 tetes H2O2 ke dalam tabung reaksi E. Usahakan agar tetesan larutan kimia tidak mengenai dinding tabung reaksi. Nah, setelah itu tambahkan 10 tetes H2O2 ke semua tabung reaksi dan selanjutnya amatilah gelembung gas pada setiap tabung reaksi dan catat hasil pengamatan. Lalu siapkan lidi yang membara untuk uji nyala bara api terhadap semua tabung reaksi dan catat hasil pengamatan. Nah, setelah kita melakukan percobaan, maka didapatkan hasil percobaan. Adapun hasil percobaannya sebagai berikut. Yang pertama, hasil percobaan pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase. Ketika sampel ditetes ion liur,
pada suhu 10 derajat Celcius, sampel berwarna kuning; pada suhu kamar, sampel berwarna kuning; pada suhu 30 derajat Celcius, sampel berwarna kuning; dan pada suhu 80 derajat Celcius, sampel berwarna kuning. Sedangkan ketika ditetesi Benedict, sampel pada suhu 10 derajat Celcius berwarna hijau kebiruan, pada suhu kamar berwarna hijau kebiruan, dan pada suhu 37 derajat berwarna hijau kebiruan, serta pada suhu 80 derajat Celcius berwarna hijau kebiruan. Pada percobaan kedua yaitu pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase, didapatkan hasil bahwa pada saat sampel ditetesi iodium, pada pH 1 berwarna biru, pada pH 5 berwarna biru, pada pH 7 berwarna kuning, dan pada pH 9 berwarna kuning. Sedangkan pada saat sampel ditetesi Benedict, pada pH 1 berwarna biru, pada pH 5 berwarna biru, dan pada pH 7 berwarna hijau kebiruan, serta pada pH 9 berwarna hijau kebiruan. Nah, percobaan ketiga yaitu pengaruh mati matang terhadap aktivitas enzim amilase. Didapatkan hasil sebagai berikut. Pada saat sampel ditetesi iodium, pada waktu 1 sampai ke 5 berwarna merah, dan pada waktu ke-6 berwarna merah kekuningan yang menandakan hasil positif. Sedangkan pada saat ditetesi dengan Benedict berwarna biru kehijauan yang menandakan hasil positif. Sedangkan pada percobaan 4 yaitu pengaruh mati mentah terhadap aktivitas enzim amilase, didapatkan hasil bahwa pada saat sampel ditetesi dengan iodium pada suhu 1 sampai ke 5 berwarna merah, sedangkan pada suhu ke-6 berwarna merah kekuningan yang menandakan hasil positif. Dan pada saat sampel ditetesi dengan Benedict berwarna biru yang menandakan hasil positif. Percobaan terakhir yaitu pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase pada hati, didapatkan hasil sebagai berikut. Tabung A pada kondisi suhu panas menghasilkan gelembung dengan nyala api tidak terlalu terang. Tabung B pada kondisi dingin menghasilkan gelembung dengan nyala api terang. Tabung C pada kondisi pH asam menghasilkan gelembung dengan nyala api tidak terlalu terang. Tabung D pada kondisi pH basa menghasilkan gelembung dengan nyala api tidak terlalu terang. Dan pada tabung E pada kondisi ditambahkan H2O2 menghasilkan gelembung dengan nyala api sangat terang. Percobaan tersebut dilakukan pengujian pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase. Prinsip uji dalam pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase adalah menentukan suhu optimum bekerjanya suhu enzim amilase dengan cara menempatkan air liur pada 4 kondisi di suhu yang berbeda, yaitu 10 derajat Celcius, suhu kamar 37 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius. Suhu optimum adalah suhu saat enzim mempunyai aktivitas yang maksimal. Aktivitas enzim amilase dapat dilihat dengan pengujian iod dan Benedict. Pada uji Benedict digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya gula pereduksi dalam sampel. Gula pereduksi ini yaitu karbohidrat yang mempunyai gugus aktif bebas dan memiliki kemampuan untuk mereduksi larutan-larutan tembaga yang basah seperti kupri sulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Sifat mereduksi ini disebabkan oleh adanya gugus aldehid dan keton bebas dalam molekul karbohidrat. Reaksi yang terjadi yang memiliki gugus aldehid dan keton bebas akan mereduksi larutan-larutan tembaga yang basah membentuk kuprooksida. Pembentukan kuprooksida akan membentuk produk berwarna hijau kebiruan, hijau, kuning, dan endapan merah. Hal itu tergantung pada konsentrasi tertentu. Berikut ini hasil reaksi dari uji Benedict yang dilihat pada gambar berikut ini. Uji iod digunakan untuk mengidentifikasi amilosa dalam pati atau kanji yang ada pada larutan uji. Reaksi iod terdiri dari iodium yang berwarna kuning. Prinsip reaksi dari uji iod ini yaitu
molekul amilosa dalam pati membentuk suatu rantai heliks spiral panjang dengan ruang di tengahnya yang dapat menyebabkan iodium itu berwarna biru tua. Maka dari itu, reaksi positif pada uji iod menandakan bahwa pati belum dipecahkan oleh enzim amilase air liur. Menurut Leininger, tahun 1982 menyatakan bahwa enzim amilase bekerja pada suhu optimum yaitu 37 derajat Celcius. Ciri enzim amilase air liur menghasilkan reaksi negatif pada ion karena disebabkan oleh seluruh molekul pati telah terhidrolisis oleh enzim tersebut. Dan pada reaksi positif pada uji Benedict, yaitu seluruh pati telah terhidrolisis menjadi maltosa atau glukosa. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang menunjukkan bahwa aktivitas enzim amilase dengan suhu 37 derajat Celcius pada percobaan menghasilkan reaksi negatif dalam uji iod dan 80 derajat Celcius. Prinsip uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase adalah menentukan pH optimum bekerjanya enzim amilase dengan cara menempatkan air liur pada 4 kondisi pH yang berbeda, yaitu 1, 5, 7, dan 9. Larutan HCl berfungsi untuk menjadikan pH air liur menjadi 1. Larutan asam asetat berfungsi untuk menjadikan pH air liur menjadi 5. Aquades berfungsi untuk menjadikan pH air liur menjadi 7. Larutan natrium karbonat berfungsi untuk menjadikan pH air liur menjadi 9. Larutan kanji yang ditambahkan berfungsi untuk sebagai bahan yang akan dipecah oleh enzim amilase. Hasil pengamatan uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase menghasilkan reaksi positif pada pH 1 dan 5. Sedangkan pada pH 7 dan 9 menghasilkan reaksi negatif dalam uji ion. Sedangkan uji Benedict menghasilkan reaksi positif pada pH 7 dan reaksi negatif pada pH 1 dan 1, 5 dan 9. Hidrolisis pati matang oleh enzim amilase dilakukan untuk mengetahui kemampuan enzim amilase dalam menghidrolisis pati matang. Dari pengamatan hidrolisis pati matang menghasilkan reaksi positif pada uji iod dan Benedict dari menit ke-1 sampai menit ke-6. Hal ini menunjukkan bahwa menit ke-1 pati sudah berhasil dihidrolisis oleh enzim amilase air liur. Kesimpulan. Yang pertama, aktivitas enzim katalase dipengaruhi oleh suhu, di mana suhu optimal enzim yaitu 37-40 derajat Celcius. Jika enzim bekerja di atas suhu tersebut, maka enzim akan terdenaturasi. Jika berada pada suhu yang lebih rendah, maka enzim akan inaktif dan bekerja tidak optimal. Yang kedua, pH optimal enzim katalase adalah 6-8 netral. Yang ketiga, identifikasi hidrolisis ikatan glikoksida internal pati dalam menghasilkan fragmen polisakarida pendek atau oligosakarida dilakukan dengan hidrolisis pati matang dan mentah oleh enzim amilase air liur. Enzim amilase pada air liur mampu memecah pati menjadi gula. Yang keempat, hidrolisis pati lebih cepat terjadi pada pati matang dibanding dengan pati mentah.